tinggal Python 3 terus nama filenya. Udah, jadi udah muncul kayak gitu. Nah, kalau yang mau pakai Google Colab tinggal tulis saja di bagian sini, R-nya sama dengan 34, terus K-nya sama dengan 2 kali 2, 2 per 7 kali R, sama perintahnya ya, saya nggak tulis tetap detail. Nah, kemudian jalankan aja muncul nanti. Ya, sampai sini apa ada pertanyaan? Belum, Pak, belum. Belum nggak? Paling tadi udah sampai sini tadi ya. Oke ya, saya lanjutkan aja slide-nya wis. Saya jadi agak panik ini. Oke. Udah gampang sebenarnya. Nah, untuk opsi-opsi mungkin nggak terlalu jauh ya. Artinya kita sementara pakai opsi yang pertama aja. Jadi kalau mau menjalankan ya pakai Python 3, nama filenya, kemudian .py. Jadi semua file Python itu ekstensi filenya itu .py. py ya, .py. Oke. Nah, bisa pakai yang -i sebenarnya, ya nggak terlalu susah ya -i. Nah, nanti ada yang doctest. Nah, ini kalau misalkan dicontohkan ini agak kejauhan, jadi sementara kita fokus di sini dulu aja. Di Python 3, kita pakai opsi yang ini aja. Jadi kalau mau menjalankan, tulis di terminalnya Python 3, kemudian spasi, nama file .py. Udah gitu. Nah, ini kemudian untuk operasi matematika, ini ya. Jadi ada operasi matematika mana yang didahulukan. Saya tanya dulu ke teman-teman. Kalau ada penjumlahan, kemudian ada perkalian, mana yang didahulukan? Perkalian. Oh, gampang ya? Perkalian, Pak. Gampang banget ya. Apa sekali nggak usah kuliah. Ya, jadi sama ya pada umumnya program itu untuk di Python itu operasinya sama. Jadi operasinya ya sesuai dengan aturan yang ada di matematika. Jadi perkalian itu didahulukan. Ya coba yang sederhana aja lah. Misalkan kita buka ya Python-nya. Coba. If. Jadi kita tulis ya Python 3. Kalau mau cari ya tinggal 4 ditambah 4 kali 4 misalkan gitu. Nah, hasilnya pasti 20 ya. Jadi perkalian dulu. Kalau misalkan sama pembagian, mana yang didahulukan? Ayo gimana ya? Nah, kalau pembagian gimana? Jadi pembagian pokoknya yang sebelah kanan sebelah kiri didahulukan. Di 4 dikali 4 dulu, kemudian bagi 2. Kalau mau kayak gini ya tinggal ini dikurungkan, ya sama kayak operasi matematika biasa lah. Tuh ya. Jadi kalau kayak gini ya 12. Oh ya ini sama aja sih. Nggak usah kurung juga nggak masalah. Jadi kalau mau penjumlahnya yang didahulukan, ya berarti ya penjumlahnya dikasih kayak gini. Oke. Nah ini kan hasilnya beda. Berarti 4 kali 4, 4 tambah 4, 8, 8 kali 4 bagi 2, 16. Gitu, beda hasilnya. Oke. Nah, ini kita belum bahas dev dulu ya. Jadi sementara kita ikut ini. Nanti habis ini kita bahas dev. Nah, ini karena di sininya kan ada SKRT. Kalau SKRT itu manggil harus kita buatkan function dulu. Ini kayaknya contohnya agak itu terlalu awal gitu lah. Oke. Nah, terus sekarang belajar untuk yang namanya percabangan. Sebenarnya mirip kayak itu aja. Ya cuma jika sama maka gitu aja. Jadi jika A maka B, jika A maka B, kemudian jika tidak apa gitu aja. Sebenarnya kayak gitu. Kalau teman-teman yang biasa pakai Excel udah banyak sih persis sama kayak gitu. Cuma paling modelnya aja yang beda. Nah, kita buat ya. Contoh misalkan ini saya coba. Salah. Ini saya tampilkan di sini ya. Ini ya. Percabangan. Ini ya. Nah, sementara kita nggak usah pakai function dulu, maksudnya pakai def. Kita contoh aja. Jadi misalkan saya punya A sama dengan 4, misalkan gitu ya. Kemudian B sama dengan 5. Kemudian kalau kita mau ngecek kalau misalkan A lebih besar daripada B, maka outputnya adalah bilangan pertama lebih besar. Kalau B-nya yang lebih besar, kita outputnya bilangan kedua lebih besar. Berarti tulis saja if A lebih besar daripada B, maka print bilangan pertama lebih besar. Salah, sorry. Saya kurang itu ya. If A lebih besar. Ini kurang gini. Kemudian else lainnya kita print bilangan kedua lebih besar.
Jadi contoh sederhana gini. Nah, nanti pasti munculnya bilangan kedua lebih besar. Nah, kita coba ketik ini di bebas ya, mau pakai Google Colabs atau mau pakai Google Colab atau pakai Jupyter Notebook bebas. Saya pakai Jupyter Notebook aja biar enggak terlalu beban dikitnya. Nah, jadi kita buat ya, misalkan kita inputkan, kita tulis saja kayak tadi, A sama dengan 4, B-nya sama dengan 5. Kemudian if A lebih besar daripada B, setelah pernyataan model ini diakhiri harus dengan titik 2. Dan nanti pasti kita perlu mengurutkan indennya. Jadi Python itu inden sensitif. Jadi ada perbedaan inden yang nanti ada perbedaan hasil. If A lebih dari B, kita tulis print bilangan pertama lebih besar. Kemudian kalau else-nya harus lurus dengan if-nya ya. Jadi else print, jangan ikutin ya. Print bilangan kedua lebih besar gitu. Kalau kita jalankan muncul lah ya, bilangan kedua lebih besar. Kalau kita gonta-ganti, misalkan 7, bilangan pertama lebih besar. Bisa juga model kalau misalkan sesuai pakai ini ya, kita mau pakai ada def-nya misalkan gitu ya. Nanti biar tahu bedanya apa sih antara dengan def dengan tanpa. Kalau def ini gunanya untuk kita misalkan mau buat fungsi. Misalkan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Kalau x-nya kita gonta-ganti kan lebih enak. Contoh misalkan kita sesuaikan def misalkan xk c, d kita tulis ya. Ini terus if c sama dengan 4, 2 return 6. Kemudian elif itu berarti else if, jadi kalau tidak jika gitu. Elif d lebih besar sama dengan 4. Return 6, kita sesuaikan ya, 6 tambah 7 ditambah c. Else return 25. Jadi ya, jadi kita punya sebuah def, sebuah function, isinya bentuknya kayak gini. Kita coba xk, misalkan kita c-nya pakai 4, kemudian d-nya pakai 10. Kita enter, hasilnya adalah 6. Jadi karena di sini kan c-nya 4. Jadi xk c, d berarti c-nya 4, d-nya 10. Berarti kalau c-nya sama dengan 4, c-nya sama dengan 4, berarti kan output return-nya, jadi keluarannya itu adalah 6. Nah, kalau misalkan kita ubah ya, jadi kalau misalkan C-nya 10 gimana? C-nya 10, maka hasilnya 23. Masuknya di mana? Masuk di elif ya. Jadi elif, karena dia lebih dari 4, berarti 10 ya. 6 tambah 7, 13, tambah 10, 23. Kemudian kalau misalkan ini minus gimana? 0 aja lah. Kalau misalkan 0, hasilnya 13. Jadi 0 kan C sama dengan 4 tidak berlaku. D lebih dari 4 juga, ini D lebih dari 4. Ini coba ini 10, ininya 0. Outputnya 25. Kenapa? Karena di sini D-nya lebih dari, D-nya tidak memenuhi ini. Jadi pertama dicek dulu C-nya. C-nya apakah sama dengan 4? Oh enggak. Gitu. Terus dicek lagi D. D-nya apakah lebih besar sama dengan 4? Oh tidak. Berarti yang berlaku yang terakhir. Berarti outputnya nanti yang keluar itu adalah 25. Gitu. Ya, sampai sini apa ada pertanyaan? Saya nanti kalau khawatir ada chat yang kalau mau tanya bisa raise hand ya. Raise hand atau langsung itu enggak apa-apa. Atau dipotong langsung juga enggak apa-apa. Soalnya saya khawatir saya enggak tahu ada chat. Enggak ada yang raise hand, enggak apa-apa. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau if itu kalau kita pakainya if, nah kalau yang pernyataan pertama itu udah benar, berarti yang bawah-bawahnya otomatis nggak dieksekusi ya? Iya, otomatis nggak dieksekusi, jadi udah diabaikan. Ya. Sama bedanya elif sama else itu, kalau elif dia pakai pernyataan lain. Iya. Oh iya. Ya. Oke. Oke. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya, kalau ada tanya langsung aja dipotong nggak apa-apa. Oh iya Pak, maaf. Ya, silakan. Kan saya pakai Jupyter, tapi ini di perkuliahan pakainya Julia. Nah, kalau misal saya mau pakai
Jupyter untuk Python-nya. Nah, tadi gimana ya Pak? Soalnya saya terlambat masuk tadi. Oh, kalau mau pakai Jupyter-nya. Oh, Untuk oh, milih bahasa Python-nya. Soalnya saya pakai Jupyter untuk Julia. oh gitu. Heeh. Bentar. Bentar. Saya tahunya Jupyter. Jupyter-nya biasa Julia ya. Oh, Boleh boleh itu aja. Boleh boleh apa? Sharing itunya apa namanya? Screen-nya modelnya kayak gimana? oh sama kayak gini sih Pak. Oh, sama. Terus di sininya kernelnya yang jalan apa? Oh, coba nanti saya buka dulu deh ya Pak. Bapak Iya. lanjut dulu deh. Enggak apa-apa. Saya buka dulu. Artinya kalau ada kalau kayak gini biasanya kan ada new-nya kan. Nah, kalau di new biasanya ada tulisnya pilihannya apa aja yang bisa digunakan. Gitu Oh, sih. tinggal pilih di new-nya ya? Iya. Oh Jadi iya, kalau oke Pak. memang itu. Oke? Oh, ya. Bisa dilanjut ya. Jadi sejauh ini untuk ya sebenarnya kita masih dasar sih di untuk if ya kayak gitu. Oke. Salah guys. Organisasi percabangan udah. Ini prinsipnya sama aja kok. Jadi how big. Bentar, ini benar nggak? Oh, ini benar ini. Jadi kalau misalkan if-nya ini dipenuhi, langsung print-nya huge. Kalau yang ini kalau tidak terpenuhi, dicek yang ini. Kalau tidak ya dicek yang ini sampai yang terakhir. Udah gitu aja. Nah, nanti pasti ada else-nya ya. Artinya kalau ada else berarti ketika sebenarnya nggak mau pakai else kalau memang nggak butuh juga nggak masalah sebenarnya. Ya, gitu aja. Terus yang paling penting itu adalah yang jelas itu indennya itu harus jelas kalau di Python seperti yang tadi ya. Jadi ini harus lurus. Seandainya ini misalkan ini ke sini spasinya agak beda gini aja, dijalankan pasti nanti error karena indennya nggak lurus. Jadi Python itu inden sensitif. Kalau di MATLAB misalkan gitu atau C ya, itu kan case sensitif. Jadi huruf besar huruf kecil beda. Sebenarnya ini juga case sensitif. Selain case sensitif juga inden sensitif gitu. Oke. Ini nggak jauh beda. Nah, terus boolean itu apa? Pandang aja boolean itu sesuatu yang sifatnya biner. Kalau tidak isinya cuma tidak sama salah atau misalkan kalau nggak 0 ya 1 gitu. Operasinya juga sama. Jadi sama, artinya sama dengan materi logika matematika di SMA gitu. Jadi ini aja ya kita kerjakan contohnya misalkan ini kemudian kita tulis di sini ya. Jadi misalkan A-nya sama dengan 4, kemudian A kurang dari 4, ini 2 ya. A kurang dari 2, jawabannya pasti false ya. Soalnya A sama dengan 4 gitu ya. Nah, sekarang misalkan digandeng. Nah, kita punya pertanyaan A lebih dari 0. Nah, aslinya jawabannya kan true ya. Karena A itu sama dengan 4, berarti kalau A lebih dari 0 artinya berarti true. Nah, kalau misalkan gini, A kita sambung sesuai yang ada di sini ya. A kurang dari 2, kemudian N, A lebih dari 0, hasilnya apa? Hasilnya ya false. Sama kayak konjungsi di matematika. Jadi kalau konjungsi kan pernyataan itu bernilai benar ketika pernyataan pertama dan pernyataan kedua bernilai benar. Gitu. Itu konjungsi. Nah, contoh misalkan ini kita buat dua-duanya benar ya. Jadi misalkan ini A, jangan ada A lah, kita tambahi B lah. Coba kita kasih B sama dengan 10. Nah, gini. Nah, di sini, belum. Ini kemudian di sini kita tambah ya. Jadi B lebih dari 0 gitu. Nah, jawabannya true karena B pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai benar gitu. Nah, untuk untuk konjungsi, untuk N atau dan gitu. Nah, kalau misalkan atau gimana? Sama kayak yang di matematika yang namanya disjungsi. Jadi atau itu bernilai benar ketika salah satu, minimal ada satu pernyataan yang bernilai benar. Udah, saya copy aja gini ya. Gini, kemudian saya paste. Ini kasih OR. Ini kan benar. B lebih dari 0 kan benar. Nah, kemudian A lebih dari 0 juga benar. Kalau dikasih OR, hasilnya apa? Ya jelas benar kan gitu. Kalau satu dikasih salah gimana? Misalkan ini lebih kurang dari 0 kan salah ya. B-nya 10 kurang dari 0 kan salah. Kalau kita jalankan, hasilnya masih true. Kenapa? Karena minimal ada satu yang benar. Kalau ini kurang dari, baru dia false. Karena dua-duanya salah gitu. Nah, itu untuk pernyataan boolean. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ada? Nggak ada ya? Tidak. Udah. Nih, nah, kalau not gimana? Not tinggal kebalikannya ya.
not itu negasi gitu aja kalau di logika matematika. Ya, sebenarnya kalau misalkan teman-teman belajar komputer, maksudnya bahasa pemrograman, itu kalau ada basic di logika matematika, gampang, cepat belajarnya. Beneran itu. Karena isinya ya sesuai, nggak jauh beda sama itu, sama prinsip di logika matematika. Kayak misalkan di logika matematika kan ada pernyataan bentar, yang untuk setiap sama terdapat gitu loh. Itu. Jadi kalau mau untuk setiap, kalau ada satu aja yang gagal berarti kan udah gagal gitu. Kalau mau membuktikan terdapat berarti kita cukup buktikan satu aja. Sebenarnya kalau ada basic itu gampang gitu. Nah, ini kalau mau dicoba bisa ya. Jadi ada true and not false. Berarti hasilnya true ya kan? Not false kan berarti benar. Berarti kalau true and true hasilnya true gitu kan. Ya, sama sih sama logika matematika biasanya. Coba kita coba ya. Not A lebih dari 0 misalkan gitu. False kan? A lebih dari 0 kan benar. Tapi kalau nggak salah not itu bisa pakai gini apa ya? Oh, nggak bisa ternyata. Atau pakai gini, dikasih. Oh iya, salah. Dipakai not aja biar aman. Not false, not A berarti negasinya. Udah, itu aja. Oke, dilanjut aja. Nah, ini prinsipnya juga sama ya. Jadi kalau yang operasi kalau boolean pokoknya isinya 0 sama 1 atau terus sama true or false gitu aja. Prinsipnya persis sama yang ada di logika matematika, persis. Karena ini memang dasarnya logika matematika gitu. Nah, sejauh ini kalau pesan error yang ditimbulkan oleh ketika kita kerjakan itu macam-macam. Yang pertama ada syntax error. Syntax error berarti ada error sintaksnya gitu aja. Contoh misalkan yang syntax error ya kita coba aja satu-satu ya. Jadi misalkan print gitu, salah. Print stringnya cuma gini, tapi sininya ketutup lupa. Nah ini syntax error ya kan? Karena apa? Karena untuk string, untuk teks itu ya tutupnya harus ada. Gitu. Ini. Nah, ada lagi yang misalkan yang kedua indentation error. Itu yang saya bilang tadi ya. Jadi indent Python itu kayak indent sensitif. Jadi indentnya itu dihitung, sensitif banget gitu. Jadi misalkan saya tulis for i in range gitu ya. Ini contoh aja. Range 10 gitu misalkan. Oh, jangan gini lah. Misalkan ini A sama dengan 4, sininya B-nya sama dengan 10, sama kayak tadi ya. Tapi ini ke spasi dikit gini. Kemudian kalau dijalankan error kan, indentation error, unexpected indent. Tuh. Jadi agak hati-hati sama indentnya. Cuma kadang-kadang kayak misalkan kita pakai Jupyter gitu kadang otomatis. Tapi kalau pakai terminal atau editor biasa itu biasanya nggak otomatis. Nah, tetap keduanya ada kelebihan ya. Jadi yang pakai otomatis sama pakai yang nggak otomatis itu masing-masing punya kelebihan. Ya, kita nggak bahas kekurangan, kita bahas kelebihan. Kalau yang otomatis berarti kan nanti kita tidak perlu susah-susah ngatur indent. Nah, kalau yang nggak otomatis itu kelebihannya itu programnya ringan. Jadi yang pakai editor biasa itu lebih ringan karena tidak memanfaatkan banyak fitur. Gitu. Oke, kayaknya nggak terlalu type error, operasi yang tidak kompatibel, yang macam-macam lah. Terus zero division error, kalau misalkan ada pembagian dengan 0, misalkan ada 1 bagi 0 kan tidak terdefinisi, ya. Tapi limitnya ada, nanti bahas matematika nanti. Oke. Nah, terus ini untuk sesuatu yang sifatnya namanya list. List itu bayangkan kalau teman-teman kenal Kenal array, ya. Ya kita bilang aja list itu vektor gitu aja lah, vektor. Tapi kalau vektor kan kadang isinya harus beragam. Tapi list ini isinya bisa nggak beragam. Saya kasih bentar. Coba saya buatkan gini, saya kasih satu. Coba ini list. Sorry. Ini list. Ini enggak. Nah, list. Contoh misalkan nama tapi pakai huruf besar. Maksudnya ini cuma penanda aja. Nama isinya misalkan gini ya, init terus copy itu ya, copy kita lagi misalkan Faid gitu ya. Nah ini untuk deklarasi list. Jadi tinggal depannya dikasih apa namanya ini ya, kurung siku ya. Jadi kurung siku sama ditutup dengan kurung siku. Nah, bisa juga ini nggak harus berseragam kalau list ya. Jadi bisa dikasih 1, 2 kemudian 3 bisa. Nah, kalau teman-teman tulis di sini nama, kita panggil ya, nama, muncul ini ya, isinya Hamid seperti ini.
Nah, keuntungannya apa? Jadi ya namanya itu ya namanya kayak vektor ya. Berarti kita kalau mau buat beberapa data lah, data isinya berbagai macam datum gitu. Berarti bisa pakai memanfaatkan list. Nah, nanti kita bisa ini juga pakai indeks. Ada indeksnya. Jadi misalkan ada nama yang pertama. Oh, bukan. Indeksnya mulai dari 0 ya. Jadi kalau misalkan nama ke 0 itu akan muncul Hamid. Ya. Kalau mau nama ke 1 berarti kalau secara umum yang kedua ya. Cuma karena Python indeksnya itu dari 0 berarti kita tulis nama ke 1 ini. Ya, muncul Gulbi. Nah, kalau mau yang bagian ini ya, ini atau kalau misalkan mau nyari panjangnya, panjang ini berapa? Ini kan kalau kita hitung manual kan bisa ya, tinggal 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Kita bisa tulis pakai len. Kemudian nama 6. Berarti totalnya ada 6. Nah, itu untuk list. Kita mau ngecek isi dalamnya, misalkan gitu. Saya pengen tahu list ini dalamnya ada nama nggak? Salah. Dalamnya ada angka 2 enggak gitu. Kita cek aja 2 in nama. True. Berarti di dalam nama itu ada isi yang namanya 2. Gitu. Gampang kan? Gampang. Kalau Python itu bahasanya manusiawi. Kalau mau tidak ada not-nya ya, misalkan gitu ya. 2 kok to not in nama. False karena 2 berada di nama gitu. Ya. Nah, kalau misalkan mau dikembangkan ya nanti aja, nanti kalau sudah kenal for lah. Udah. Nah, ini ya. Nah, macam-macam kalau untuk menggambarkan list. Ya, ada sesuatu. Kita juga bisa definisikan list itu ya macam-macam. Ini operasi misalkan penggabungan ya. Misalkan saya punya 2 list. Jadi misalkan L1 isinya itu 1 2 3 sama 5. Ini list 1. Kalau L2 list kedua itu isinya 3 2 5. Nah, kita mau jadikan 1. Berarti tinggal L1 ditambah L2 gitu. Jadi 1 kan? Ini 1 2 3 5 3 2 5 gitu. Jadi sama kalau misalkan angka ya, jadi misalkan kalau kita tulis 2 tambah 3 hasilnya pasti nanti 5. Tapi kalau 2-nya kita kasih tanda gini, tanda string, ini kan dibacanya tidak sebagai angka jadinya ya, tapi sebagai karakter, sebagai apa? Kita bilangannya teks gitu aja. Hasilnya 2 3 gitu. Makanya kalau secara umum kalau misalkan ada orang 2 tambah 3 berapa? 5 belum tentu, tergantung 2-nya itu string apa angka gitu kan gitu. 2 tambah 3 ya boleh kalau mau dijawab 23 gitu. Nah, ini untuk list. Gitu ya. Di macam-macam. Ini ada replikasi, penggandaan, kalau mau jadi banyak, ini ya yang len. Ya, kalau mau coba ya gampang kok, tinggal cari aja gini. 1,2 kita gandakan sebanyak 3 jadi gimana? Jadi 12 12 12. Gitu. Nah, nanti gunanya apa belakangan itu nanti ya. Nah, ini untuk list. Nah, uniknya lagi, nggak unik sih maksudnya. List itu juga bisa berisi list. Contoh misalkan gini ya, kita buat aja L3, misalkan gitu ya. L3 itu isinya bisa L1 sama 3 sama 4, misalkan gitu ya. Nah, kalau kita lihat L3 itu isinya L3 dengan indeks ke 0, itu hasilnya adalah 1, 2, 3, 5. Jadi ada list yang di dalamnya juga isinya list gitu. Nah, itu juga bisa. Mau sampai berapa kali coba aja. Jadi misalkan list isinya list lagi ya bisa dicoba sendirilah. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Kalau tanya meskipun saya lagi ngomong nggak apa-apa, dipotong aja. Oke. Nah, ini list macam-macam ya. Nggak terlalu susah, ini belum dikenalkan for sudah. Nah, kita juga bisa nuliskan list dengan suatu definisi tertentu. Nah, kadang kan kayak misalkan di matematika itu kan sering kita ketemu barisan matematika, barisan bilangan, atau nanti bisa jadi deret aritmatika atau barisan aritmatika. Kita juga bisa definisikan, misalkan kita buat barisan ya. Jadi saya buat ini coba barisan. Ini saya coba buat barisan sini ya. Misalkan 1. Nah, misalkan kita buat barisan gini, BA.
barisan, suatu list isinya adalah x kuadrat, barisan x kuadrat misalkan gitu. Berarti x titik 2 gini, pangkat gini ya, x pangkat 2 for x in range 10, misalkan gini ya. Dari 1 sampai 10 berarti nanti 10-nya nggak ikut 11 lah. Nih, kita cek BA isinya apa? BA isinya 1, 4, 9, 16, terus sampai 100 gitu. Kita juga bisa definisikan list dengan bentuk kayak gini gitu ya. Sama kayak gini ya, persis sama kayak gini. Cuma ini 10, ini 11 gitu aja. Ingat Python kalau ini kan dari 10 ya. Jadi kalau misalkan ini satunya saya hapus kayak gini, nah mulainya dari BA-nya kita keluarkan mulainya dari 0 gitu. Jadi range kemudian 0 kalau misalkan range tanpa titik, tanpa 2 tanda. Nah, itu nanti 41. Mulainya dari 0. Kalau ada awalnya tadi 1 itu mulainya dari 1 gitu aja. Jadi misalkan 1 gini. Nah, mulainya kalau ini mulainya dari 1. Nah, kalau misalkan mau pengen lompat 2 kali gimana? Nah, tinggal gini 2 kali. Atau biar jelas kita nggak usah pakai x kuadrat lah, kita pakai x aja lah. Nih, nah ini kan jadinya 1, 3, 5, 7, 9 gitu. Barisan yang modelnya 1 naiknya 2 kali, bedanya 2 gitu. Kalau mau bedanya 10 ya tinggal ganti gitu. Jadi itu beberapa cara untuk mendefinisikan list sesuai yang ada di slide-nya ya. Nah, sekarang kita belajar tentang yang namanya for. Misal gini. Bentar. Itu menawarkan nggak usah baca banyak-banyak ya. Ini, teman-teman, kalau misalkan ini ya, BA kan sudah diketahui. Sebenarnya kan kalau mau nyari jumlahnya kan tinggal gini ya, sum kemudian BA gini ya. Nah, teman-teman itu juga bisa. Sekarang kita latihannya misalkan pakai for ya. Kita pakai for, saya coba perpanjang ini 2. For. Nah. Untuk yang for itu perulangan ya. Jadi misalkan kita mau mencetak angka dari 1 sampai 10, tapi berulang dengan kalimat, misalkan gitu. Nah, kita bisa pakai gini, misalkan gini ya, for i in range 10, jadi nanti kita 10 kali jalannya. Ini ya, kemudian print, cetak angka ke, gitu ya, terus koma, ininya i. Kemudian kita enter. Nah, nanti muncul 10 kali. Di for i in range 10, cetak angka i, ya, perintah cetak angka itu nanti berulang sebanyak 10 kali. Nah, itu untuk for. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada? Enggak ada ya? Nggak ada, Pak. Aman. Kayaknya kayaknya kalau dasar kayak gini pada tahu semua ini. Harusnya langsung lompat materi yang susah kayaknya. Ya. Oke, jadi itu untuk for. Gampang banget kok sebenarnya. Nah, kalau mau kalau misalkan kita mau menjumlahkan bilangan dari 1 sampai 10, tapi kita nggak mau pakai sum. Nah, kita mau pakai perintah kita sendiri, kita juga bisa menggunakan for. Contoh misalkan anggap aja saya punya J ya. J bil. Nah, bilangan itu kita definisikan dari 1, I for i in range 100. Ini berarti kita nanti punya angka 1 sampai 100 lah. Nah, kita mau jumlahkan ini ya. Berarti kita bisa hitung di jumlahnya, misalkan di jum, pertamanya dia 0 ya. Kemudian for i in bil bisa kayak gini, nanti juga bisa for i in range juga. Nah, jum plus sama dengan i bisa kayak gini, kemudian nanti di akhir kita tinggal print hasil penjumlahan adalah, kemudian ini tinggal jam. Wih, Sarah, for kurang i. Oke, jadi ini. Jadi misalkan ini kita punya bilnya ini ya dari angka 1, wih panjang. Nggak usah dilihatin aja gitu. Jadi bilnya itu kita nggak usah sampai 100 lah ya, sampai 10 aja misalkan. Nah, jadi misalkan kita punya bilnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kita mau hitung jumlahnya, kita juga bisa manfaatkan for. Jadi for-nya modelnya kayak gini. Sebenarnya langsung aja sum, ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuma sum kan udah disediakan. Sama kan hasilnya? Hasil yang kita hitung dengan program sendiri itu 55. Nah, dengan sum itu hasilnya juga 55. Gitu.
Gampang? Masih gampang? Kita lanjut. While sama ya. Kalau for untuk perulangan, while itu juga sama, bisa juga untuk perulangan. Cuma bedanya kalau for itu apa namanya? Kalau for itu batasnya jelas, kalau while itu batasnya itu kondisi. Jadi misalkan saya buat gini ya, misalkan di bawahnya kita buat seperti ini aja. Jadi n-nya sama dengan 3. Kemudian while n. Kalau kayak gini jangan pakai ini ya, jangan pakai terminal aja. Sorry. Jadi ini ya kelihatan kan. Jadi misalkan di sini saya kasih contoh while ya. Di n sama dengan 3. Kemudian while n lebih dari 0, misalkan gitu. Kemudian kita misalkan print n. Nah, ini terus muncul 3 dan ini nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Nah, kita cancel ya, Ctrl C. Nah, kenapa itu tadi nggak selesai? Kenapa itu tadi nggak selesai? Ya, kalau dilihat di sini, ini saya tadi tanpa tulis ini loh ya, n sama dengan 1 kita nggak tulis ya. Cuma while n lebih dari sama dengan 0. Jadi kan tadi n-nya kan sama dengan 3. Kemudian kita jalankan perintah yang ada di while ini. Mana masnya? Ini. Perintah yang ada di ini selama syarat ini terpenuhi. Berarti kan ketika n-nya sama dengan 3, lebih dari sama dengan 0, maka dia akan menjalankan perintah print n. Nah, beda sama kalau misalkan kita pakai ini while n lebih dari 0 ya. Kemudian kita buat bentar, ini nyoba aja dulu. Oh iya kan, nggak jalan. Terus kita spasi dikit. Nah, kemudian kita kasih n min sama dengan 0, maksudnya itu nilai nilai n dikurangi 1 gitu aja. N min sama dengan 1, kemudian kita print n. Nah, kalau kayak gini jalan ya. Karena apa? Karena yang pertama itu kan n-nya nilainya 3. Nah, 3. Kemudian dia jalan. N dikurangi 1 kan, akhirnya hasilnya 2. Kemudian kita cek 2 itu n-nya kan sama dengan 2. 2 itu lebih dari 0 enggak? Oh ya, terpenuhi. Berarti jalan lagi. N-nya dikurangi 1 lagi jadi 1. Kemudian dikurangi 1 lagi jadi 0. Nah, kemudian kurangi 1 lagi hasilnya kan min 1. Nah, ketika min 1 ketika sama ketika di 0 ya. Ketika di 0 n-nya lebih dari 0 enggak? Kan enggak. Karena udah sama dengan kan ya. Jadi udah enggak jalan. Nah, kalau di 0 udah enggak jalan. Kita cek n-nya hasilnya 0. Itu sudah sampai 0. Udah, gitu aja. Gampang tuh? Nah, kalau misalkan nanti ketemu proses yang enggak selesai-selesai, nah, teman-teman bisa gunakan itu tadi ya, Ctrl C. Pakai aja Ctrl C untuk apa? Itu kalau pakai terminal. Kalau pakai di sini ya beda lagi ya. Jadi pakai apa ya? Saya lupa. Bentar, saya nggak bisa pakai ini. Perintah di atas. Bisa pakai stop. Jadi itu aja, stopnya di sini. Atau nanti kernel kemudian di interrupt gitu aja, sama aja. Oke, itu jadi materinya sejauh ini ya sampai sana aja. Gimana? Ada pertanyaan? Teman-teman, apa ada pertanyaan? Bentar, saya stop dulu. Nah, itu materinya sampai sana. Jadi itu terakhir ya materinya. Gampang kan? Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Ya, gimana teman-teman? Paham? Paham nggak? Apa sudah paham sebelumnya? Insya Allah, Pak. Alhamdulillah. Paham, Pak. Aman. Oh ya, kalau materinya di itu ya, kalau nggak salah di e-learning semua ya. Di e-learningnya materinya udah ada. Nah, nanti kalau untuk rekamannya insya Allah bisa saya kirimkan lah. Ya. Iya, teman-teman punya akses semua kan ya di apa di e-learningnya yang ya di e-learning. Ya, Semuanya Pak, punya punya. akses. Iya, nah nanti materinya udah ada di sana semua. Termasuk modulnya ya. Nah, terus yang video ini nanti ada rekamannya.
Cuma tadi itu ya di awal ada kendala, nggak apa-apa wis. Gitu. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Ini udah kayak kalkulator ya. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk soal yang minggu kemarin itu ada kunci jawabannya nggak, Pak? Karena saya kan juga dari luar IT, jadi pengen paham jawabannya, Pak. Oh gitu. Ya, Jawabannya sudah dikumpulkan belum? sudah, Pak. Oh sudah. Gak apa-apa nanti ya. Ya, Gak apa-apa ya. Santai aja. Yang penting siap, dikerjakan Pak. dulu aja. Ya, Tapi paham, yang apa C45 paham? berhenti di tengah jalan, Bapak. Bingung. Gak apa-apa. Tapi maksudnya tujuan dari C45-nya tahu? Iya, tahu, Bapak. Alhamdulillah. Paling nggak tahu kan? Biar nanti bisa apa? Jadi kalau kita punya data gitu aja ya, kita bisa jadi kayak seolah-olah kita dokter. Oh, enggak itu seolah-olah ya, harus seolah-olah. Jadi misalkan kita punya data orang, ada orang, banyak data orang, kemudian kita mau dia punya penyakit jantung apa enggak, dari kita cek dari sakit kepala, misalkan sakit kepala, sakit suhu badan, nah misalkan gitu, 2 aja misalkan gitu. Jadi yang pertama misalkan suhu badannya tinggi, satunya rendah, satunya sedang gitu. Kemudian ada lagi sakit kepala, ya sakit kepala tidak, jadi suhu badannya tinggi. Kemudian sakit kepalanya tidak, ternyata kesimpulannya bisa jadi jantungan, bisa jadi. Itu contoh aja. Nah itu salah satu yang digunakan C45. Kita bisa pakai C45 untuk itu. Cuma nggak apa-apa, untuk kencingnya santai aja. Yang penting dikerjakan dulu. Baik, Pak. Oh iya. Mana? Ada pertanyaan lagi? Nanti yang untuk Python-nya bisa dicoba-coba sendiri sih. Kalau yang pakai Google Colab juga nggak apa-apa pakai Google Colab. Kalau mau yang pakai apa Jupyter Notebook nggak apa-apa pakai Jupyter Notebook. Nanti untuk Jupyter Notebook-nya tadi saya harusnya pakai Google Colab ya, tapi nggak apa-apa. Jupyter Notebook-nya nanti bisa saya share-kan lah filenya. Atau yang apa kalau memang sedang belajar kemudian mau nyoba-coba dan bingung, nanti bisa kontak saya ya. Itu kan ada grupnya ya yang data mining, itu kontak saya. Tahu nama saya kelihatan nggak? Kayaknya nama saya Nur Hamid di sana ya. Baik, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Pak. Ainul Furqan. Apakah Bapak sehat? Ya, silakan. Pertanyaan saya, apakah Bapak sehat? Gitu aja pertanyaannya. Iya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Bentar, saya cek dulu di e-learning-nya. Materinya udah dari sana semua kok. Session expire. Bentar ya. Bentar. Data mining. Ya. Materinya ada di sana ya. Ada semua. Oh, ada semua. PPT-nya ada, link Zoom-nya ada semua. Oke. Nah, ini pengumpulan tugas ada. Nanti coba, tapi yang penting dikerjakan dulu, dikumpulkan aja lah. Udah, nggak ada pertanyaan ini? Kok lemas-lemas gini tuh? Ini kalau kelas lewat Zoom ya. Kurang gizi, Pak. Ini background, bukan backgroundnya. Ya udah. Rata-rata prodi apa? Ada yang prodi sosial nggak? Maksudnya, ya sosial ada nggak? Ekonomi, Pak. Apa? Hanif ekonomi? Iya, Pak. Oh, nggak apa-apa. Ekonomi belajar, nggak apa-apa. Ya saya nggak tahu materi ekonomi ya. Coba kalau misalkan mau mengerjakan, nggak, kita lihat SMA aja lah. Misalkan titik equilibrium. Nah, mau nyari pakai Python kan bisa aja kalau mau. Ya, terlalu gampang sih kalau itu pakai Python. Nah, kalau dari saya sih untuk bahasa pemrograman itu pandang sebagai bahasa gitu aja sih. Artinya kalau prodi apapun, ya karena itu sebagai bahasa, jadi bahasa pemrograman itu tidak dimonopoli oleh prodi-prodi yang sifat basicnya IT gitu. Karena itu bahasa, sama kayak misalkan bahasa Indonesia kemudian dianggap diklaim oleh bahasa Indonesia diklaim oleh orang Jakarta gitu kan nggak bisa. Karena itu bahasa gitu. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya stop.